Begitu lampu nyala, yang tadinya saya lihat segini, tiba-tiba segini. Itu tingginya, itu rumah saya pikirkan tingginya 2,5 meter. Itu sosok itu, ini rumah nih ya, segini. Ini megang, ya mohon maaf nih ya kayak gini. Oh dia kayak nyiramin uang itu, yang keluar uang? Iya. Hai, gue Shirley. Selamat datang di Tabu, cerita berhantu. Hai, saya Shirley. Selamat datang di Tabu, cerita berhantu. Pada kesempatan kali ini, Tabu sudah kedatangan narasumber, yaitu Om Heru. Halo Om, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Nah, Om Heru ini nanti akan menceritakan sedikit atau kisah Om Heru yang beliau miliki yang termasuk horor ya, Om? Iya. Nah, mungkin Om Heru silakan memperkenalkan diri. Nama saya Heru Survival, umur saya 47 tahun. Profesi saya sebagai sekarang ini profesional fotografer dan instruktur. Oke, Om Heru yang mau diceritakan di tabu kali ini apa Om, kalau boleh tahu? Mengenai ritual penarikan uang gaib. Oh, ritual penarikan uang gaib. Kayaknya seru nih. Mungkin bisa Om Heru ceritakan langsung? Jadi itu terjadi di tahun 2000-an ya, apa saya sekitar tahun mungkin 2006 atau 2007 kalau nggak salah ya. Jadi waktu itu saya dengan ibu saya waktu itu masih ada. Dia bilang ini ada seorang ulama di daerah Mampang yang katanya bisa ini menarikan ritual uang gaib dalam bentuk dolar. Ini mohon maaf nih, saya cerita dua versi. Iya. Yang secara mitos tapi nyata, yang ini ternyata penipuan. Oh, penipuan. Nah sekarang saya berbicara secara nyata. Jadi waktu itu teman saya, ya teman SD, namanya Eko. Dia waktu itu ada usahanya, ya pokoknya dia dulu oke, terus sampai bangkrut, terlilit hutang. Nggak tahu gimana, ada teman saya lagi namanya Indra. Dia bilang gini, dia cari pinjam ke sana sampai nggak dapat. Pokoknya dia sampai udah stres mau gila kalau terlilit hutang. Ya, suatu ketika dia mendengar katanya ada ritual penarikan uang. Nah, saya penasaran nih. Terus saya juga bingung. Lo ikut gue nemenin. Kenapa, buat apaan? Ya nggak apa-apa, tolong jagain gue kalau kenapa-napa. Ya kenapa, emang ada apaan? Itu urusan lo. Tapi saya bilang, kasian juga nih ya, biar bagaimanapun teman saya teman baik ya kan. Ya udah saya temenin. Terus saya ke daerah, saya lupa ya, pokoknya daerah Jawa Barat di ujung banget, saya lupa. Dulu namanya Wetan apa, saya lupa. Singkat cerita, mau ngobrol, ya ada ulama gitu. Dan ini saya juga bertanya-tanya, ini apakah ritual ini ada tumbal? Ternyata bukan tumbal. Jadi ritual itu harus menjalani puasa. Terus ada namanya bersih badan, mandi apa. Tapi untuk ritual itu memang ada ubur ampe. Cuman persyaratan ini dari seorang orang pintar ini ya, tapi dia tidak mau dikatakan paranormal, dia tidak mau dikatakan ulama. Dari yang kamu dapat, misalnya dapat 100, itu 70-30, 70 itu kamu harus bagikan ke fakir miskin dan rumah ibadah. Oh, dia bilang gitu. 30% buat melunasi utang kamu, dan kamu tidak bisa memperkaya diri kamu sendiri. Entah tidak akan bisa. Apakah kamu sanggup? Nah, teman saya itu bimbang. Gimana? Ya kan? Gue terlilit hutang, tapi dari itu gue juga pengen bertahan hidup juga dong. Ntar gimana? Saya tahu pikiran kamu. Kamu mau milih itu atau kamu selamat dari hutang ini? Si rentenir itu istilah gitu di zaman itu. Ya udah, kamu sanggup puasanya? Sanggup. Ya udah, balik lagi ke Jakarta. Puasanya
Itu saya lihat sendiri, itu puasa mutih. Oh, puasa mutih ya. 3 hari nggak makan nasi, daging garam lah pokoknya gitu lah. Terus dia ada amalannya, saya nggak ngerti lah. Setelah itu selesai, tapi amin bilang kamu nggak boleh bohong ya. Kamu setelah udah itu puasa itu selesai, kamu ke tempat saya. Dilihat kan, oke. Nah, baca doa apa segala macem. Dan semua diam ya. Wah. Itu rumah yang ya saya buat paranormal, orang pinter lah. Iya. Itu rumah kan namanya rumah di desa ya. Rumah tua gitu. Pas ritual itu, ini ada kaca kayak kisi-kisi dan itu waktu itu jam 12 malam. Oh, jam 12 malam. Jam 12 malam. Kaca. Dan ini saya ingat banget, lampunya itu cuma satu. Itu lampu terang tiba-tiba redup. Orang bilang jangan ada ini ya, jangan ada gerakan, jangan ada suara. Setelah ada bacaan apa segala macam lah. Saya nggak mau itu ya, nggak mau terangkan itu apa bacaan itu apa. Tuh, saya langsung pening nih. Ini kenapa nih ya? Di situ banyak tuh, kayak banyak sosok-sosok itu tuh. Ya kan? Kelamaan itu duit lembaran. Oh, turun. Tapi waktu itu duit 150. 1 lembar, 2 lembar. Terus. Dan waktu itu memang saya megang kamera. Jangan difoto. Di foto itu kamu, sebelum itu jangan difoto. Di foto itu kamu ritual. Gagal. Ya udah saya diem aja. Kan saya pengen bukti. Apakah ini? 1 lembar, 2 lembar. Tiba 10, 20 segini. Ya. Sampai segini. Oh, sampai numpuk ya. Saya begini lagi. Real. Iya. Kalau nomor seri sama, berarti palsu. Tapi kan kayak itu gelap mata kan sama teman saya. Waduh, maksudnya gini nih. Kamu jangan macam-macam di sini dengan niat kamu ya. Begitu kamu macam-macam niat kamu, ini duit ini hilang. Diam. Maaf. Lagi gitu, lagi nyari gitu. Terus saya lihat gini nih. Terus ada kayak sosok gini nih, kayak nyiram ember gitu loh. Ya. Jadi, tapi bingung, kayak bukan ember ya. Mungkin kalau saya bilang tuh kayak tempayan apa, bentuknya kayak tanah liat gitu kayak. Tapi kayak duitnya jatuh gitu ya. Sosok itu kayak makhluk gitu. Saya bukan bilang makhluk ya, astral ya. Itu bukan yang saya itu bukan dedemit, bukan itu bukan. Ini jin ya. Terus yang itu malah pintu. Kamu lihat? Ya lihat. Udah kamu diam aja. Oh. Itu prosesinya kurang lebih 1 jaman. Terkumpul, kemudian itu terkumpul. Mati lampu. Mati. Mati total. Mati lampu. Mati semuanya. Tapi dalam proses ritual itu, terus baca, nggak boleh putus. Terus baca. Dan setelah itu, ya ini apa yang baca selesai, lama kemudian lampu nyala. Dan setahu saya di rumah itu tidak ada namanya saklar. Oh, buat listrik. Jadi ya mungkin lampu dari kabel atau gimana sih itu ya, lampu gantung kabel gitu ya, nggak tahu. Bilang, kenapa gini ya? Jadi aja. Begitu lampu nyala, yang tadi saya lihat segini, tiba-tiba segini. Dah, wujud. Berapa hutang kamu? Saya nggak tahu ya waktu itu ya. Ini bisa. Sekarang kurang lebih ngobrol-ngobrol segala macam udah jam 2, mau jam 3. Kamu pulang ke Jakarta juga. Sekarang juga kamu terserah kamu mau ke rumah ibadah, mau fakir miskin. Terserah kamu, sekertak hati kamu. Makasih. Yang 30%, istilahnya begitu ya. Saya kurang 70, 30, 80, 20. Kasih. Dan ternyata, terima kasih. Dan ternyata nggak tahu, saya bingung. Itu pas. Dia bisa bayar utangnya pas. Berikut dengan bunganya dengan si rentenir. Pas. Dan tidak ada, maksudnya sampai nggak bisa beli bensin. Kita nggak bisa beli bensin, dia minta duit sama saya. Ah, pas. Udah bagi-bagi. Saya nggak tahu nih. Masa begini. Ini buat fakir miskin, buat bayar utang kamu. Kalau ngitung nggak mungkin. Iya. Itu nggak cukup. Bener. Pas. Sampai bensin habis. Dia bisa beli di jalanan bensin. Seperti itu. Itu yang versi nyata. Iya, nyata. Yang versi, mohon maaf pemirsa, yang versi penipuan itu terjadi pada diri saya sendiri. Waktu itu adalah orang tua saya
ibu saya gitu kan. Ya mungkin waktu itu saya masih kuliah, ada saya butuh ini. Terus bilang gini. Terus ya, memang saya kenal yang seorang, saya bilang apa bukan ahli, apa ya bukan ulama ya seorang apa tokoh agama lah, tokoh agama. Ini ada nih, nah, memang saya sering ke tempat bapak itu, Pak Haji itu. Maaf saya misalnya nggak saya sebutin namanya. Dia emang sering ini juga apa sering apa menolong kita, maksudnya dalam apa memberi nasihat. Ya udah Bu, kalau ini ada saya bisa bantu ritualnya. Ini narik duit dolar. Ibu saya tertarik. Nih gimana ininya? Nanti kamu datang Her ke rumah saya. Datang ada namanya dikenalnya ada seorang dokter. Dia istilahnya kekurangan. Dia butuh kalau mau ikut ini butuh kayak modal. Misalnya saya nggak tahu waktu itu duitnya nominal 6 juta. Jaminannya BPKB dia, BPKB mobilnya. Ya udahlah. Kita pakai duit ibu saya. Ibu saya kan nggak ikut ritualnya saya kan? Iya. Saya juga penasaran mau tahu kan. 6 juta store, BPKB saya ambil. Saya penasaran kan. Pak dokter saya boleh nggak ikut ininya? Oh kamu mesti ikut biar kamu lihat. Saya senang dong. Karena saya juga bingung. Ini bawanya gimana pakai tas kresek? Itu saya bawa ransel saya itu, ransel gunung. Iya kan? Ya siapa yang nggak mau kan? Siapa sih nggak mau di dolar? Bener. Jangan 100 katanya. Udah nih. Saya diajak ke tempat daerah puncak lah, daerah wetan lah, pokoknya nggak tahu lah daerah Jawa Barat, saya sampai lupa itu. Ketemu apa paranormal inilah itulah, ambil batu cincin lah apalah sampai suatu ketika saya cerita ritual itu diadakan di daerah puncak Bogor. Villa, iya. Saya pikir cuma 2 orang dengan Pak Dokter, ada satu lagi Pak siapa saya lupa, dia pengusaha juga. Ada Pak Dokter, Pak Amir apa siapa lupa, dia pengusaha juga. Ada 3 orang yang ikutan saya, yang istilah grup saya lah. Pak Dokter, Pak Amir, atau lagi Pak siapa saya lupa. Istilah grup saya, istilah grup Jakarta lah istilahnya. Udah nih, kumpul ya. Villanya tuh gede banget, 2 lantai. Nah itu tiba-tiba di situ ramai banget. Padahal tuh kok jadi banyak, bukan grup kita. Oh enggak nih, kan kita narik duit besar. Ini udah kita siapin ruangan kosong 3x4. Baik, itu juga bayang 3x4. Itu gimana tumpuk itu? Siapa sih nggak mau? Dan saya penasaran kan. Kita kumpul. Nggak lama kemudian nih ada oknum. Dan tanda kutip oknum ya. Saya bilang oknum aparat, saya nggak bisa nggak ngomong ini. Oknum aparat. Ada 2. Itu apa kok ada bawa senjata? Ya enggak, dia peserta kita juga, dia ikut patungan lah buat ritual itulah. Kalau kita patungan, kita buat persyaratan kemarin logistik lah, ongkos apa segala macam, dia ikut berpartisipasi. Iya oke. Saya merasa ada gelagat nggak enak gitu loh. Pas maghrib saya ngerokok di luaran. Wah lagi rame lagi ngobrol ngopi, saya ngerokok. Setelah bagi bengong ini maghrib, tiba-tiba kayak ada TV itu depan saya itu TV. Ini TV. Saya di luar tuh. Orang yang saya di dalam TV itu orangnya sama semua, itu ada semua. Tiba-tiba di TV itu uang itu ada lumpuh. Terus tiba-tiba yang si oknum ini, 2 orang ini kita semua ini kayak film-film. Terus saya pusing nih, nembak gitu. Gak lama kemudian tiba-tiba ada suara, Her kamu pulang. Itu dia, nggak ada wujud. Iya. Her kamu pulang. Begitu saya bengong. Her kamu pulang sekarang juga, kenceng. Kalut pusing. Gimana ya? Nggak tahu gimana tiba-tiba ibu saya nelpon. Her kamu pulang ya? Ya kenapa mak? Nggak pulang, bilang aja ada keluarga ada ini, ada apa-apa gitu, apa ada ini. Saya Pak, mohon maaf ya semua, saya pamit. Terus saya stopin bis di daerah pinggir jalan di puncak, saya pulang. Ini kenapa gitu kan? Pulang. Dan di rumah kan penasaran kan nih, ini ritual apakah bener yang dilihat TV itu? Yang saya lihat kayak apa mungkin lihat TV gaib gitu ya, mungkin dari petunjuk dari mungkin leluhur saya atau gimana. Ternyata ritual itu tidak jadi. Katanya batu itu balik ke Sungai Citarum. Batu apa saya nggak ngerti lah, mungkin bangsa apa batu.
mungkin apa penarik itulah. Nggak jadi. Kisruh. Ritual nggak jadi kisruh. Nggak ngerti lah pokoknya. Saya diceritain sama Pak Dokter itu. Ini yang Pak Haji ini marah. Terang aja ritual nggak jadi. Saya nggak diajak tuh di tempat sana villa banyak anjing. Kagak jadi tuh ritual gitu. Katanya. Udahlah gimana lah. Gimana Pak Haji? Ini sudah mau saya marah-marahin si dokter itu gini. Nah, berarti ritual nggak jadi. Berarti kan saya mesti minta dong duitnya. Uang saya, uang juga. Wah itu pokoknya berbulan-bulan. Wah saya ini nggak ada gini. Ini Pak Dokter gimana ininya? Akhirnya duit kebalik. Bukan 6 juta, 4 juta. Nggak lama kemudian dokter itu meninggal. Dokter yang ini? Meninggal. Ngakunya katanya. Saya nggak pernah lihat pakai stetoskop, nggak pernah lihat pakai kartu itu, saya nggak pernah lihat. Yang satu lagi pengusaha stres. Dicerain sama istrinya, rumah mobil udah dijual buat untuk ritual itu. Satunya lagi yang mengaku seorang direktur bank di daerah Jawa lah, apa kematiannya dipalsukan, memang disangka korupsi, apa ikut itu, stres juga, malam hampir gila, depresi. Ya seperti itu 2 versi yang saya ceritakan. 2 versi yang Om Heru punya ini ya tentang ritual uang gaib. Tapi aku mau nanya nih Om, yang pertama itu kan Om Heru ini nganter temen ya, yang kelilit hutang tersebut. Mau nanya nih, itu temannya Om Heru itu dia pas mau ritual itu kayak ngasih uang atau emang pure dia cuman puasa atau gimana? Dia nggak ngasih uang. Oh dia nggak ngasih uang, memang tidak ada modal ya? Tidak ada modal. Cuman modal dia harus puasa, jujur itu. Iya, puasa, terus ada tirakat, ada itunya. Ada yang amalan yang dia amalkan. Ya. Nah, ini aku mau nanya nih, itu bentuk uangnya real? Real. Asli uang? Asli. Oke. Asli, real. Tadi daerahnya nggak inget ya? Pokoknya daerah masih Jawa Barat? Iya, ujung. Ya, wetan mana? Kayaknya saya kira wetan apa? Oke, berarti temannya Om Heru ini dikasih uang yang untuk melunasi hutangnya, sisanya dibagikan untuk orang yang membutuhkan lah istilahnya. Sepeser pun dia nggak ngambil untuk keperluan pribadi dia ya? Dipikir ada sisa, ternyata nggak. Nggak ada. Sampai kabin bensin, pakai uang saya, mesti bensin. Nah tadi kan Om Heru ini pas saat istilahnya penarikan uang lah ya, lagi dari ritual itu melihat sesosok itu banyak kan tadi bilang. Banyak. Itu ada bisa digambarkan nggak sih? Itu tingginya, itu rumah saya pikirkan tingginya 2,5 meter. Itu sosok itu, ini rumah nih ya, ini megang, ya mohon maaf nih ya kayak gini. Oh dia kayak nyiramin uang itu, yang keluar uang? Iya. Apa ya, bentuknya kayak model siluet. Oh iya. Kayak graffiti. Iya. Tapi bukan bentuk orang. Kayak bayangan aja lah gitu ya? Iya, siluet. Ini siluet. Iya. Siluet itu kayak warna-warna pelangi gitu. Tapi kalau untuk kayak model sketsa tuh ya, ada tangan, kepala ada, tapi ini. Cuman nggak ngeliat wujudnya banget jelas ya? Ya. Tapi itu kelihatan. Uang dia mengeluarkan. Ini itu dua sosok itu dua. Jadi itu dua sosok yang dua. Untuk Oke. Ya megang kayak mungkin gentong apa tempayan gitu ya. Itu mungkin keramik atau apa ya, tapi kayu tuh. Bukan plastik, kayu. Apa tanah liat kayak gitulah. Seperti itu. Oke. Nah, yang kedua tadi kan yang versinya Om Heru ini ditipu ya. Bisa dibilang ditipu. Itu dari kejadian yang pertama itu selang berapa tahun kira-kira? Dari kejadian pertama ya. Itu ada 2 tahun ada. Oh 2 tahun dari kejadian tersebut ya. Nah itu Om Heru bisa pengen ikutan penarikan uang gaib yang dibilang tertipu ini, motifnya apa sih? Ini dari ibu saya. Karena memang waktu itu saya dan adik saya masih pada kuliah dan waktu itu orang tua saya udah memasuki pensiun. Oh jadi tertarik ya? Iya. Memang yang mau sih memang ibu saya. Tapi memang sama sekali nggak ada kebenaran ya di saat saat ritual yang kedua ini? Nggak ada.
Nggak ada Jadi bukti. apa? Ya beli banyakkan ini, istilahnya kalau bilang operasional. Kurang nih, apa bunganya kurang lah, apalah, buat ke inilah paranormal ini, itu saya ikut. Oh ternyata dikasih apalah, banyak itu. Maunya ini kurang nih, ayo dong. Tapi kan saya kan cuma itu udah store. Mungkin yang lainnya dimintain. Kalau saya bilang tuh kayak sindikat. Iya. Beda sama yang pas Om Heru nih ngantar teman Om Iya. Heru ya. Heeh. Itu benar-benar pure. Kita datang ke tempat tersebut, dikasih ini, dikasih itu persyaratan, pulang, amalin, puasa, balik lagi, penarikan uang. Oke. Ya seperti itu. Ya. Jadi makanya sejauh ini itu mitos. Saya lihat itu nyata, Nyata. ya kan? Tapi versi, mohon maaf, boleh sebutin rupiah ya. Iya. Itu versi rupiah. Versi rupiah. Nyata. Ini versi dolar, penipuan 378. Ya, tidak ada buktinya juga ya. Dan pas di acara ritual yang modus yang penipuan itu, apa ya itu yang saya dengar suara wujud. Tapi di acara yang proses itu segala macam, tapi kan saya nggak ikut prosesinya. Emang saya tidak ada lihat ini apa namanya tuh nggak ada. Saya lihat itu TV itu aja yang ngasih tahu. Ya mungkin leluhur saya. Yang tadi dibisikin Heru pulang gitu ya. Heru pulang. Oke. Heru pulang sekarang juga itu kenceng. Tapi tuh nggak ada sosoknya ya. Nggak ada. Belakang. Baru saya. Nah gitu. Mungkin saya pikir apa mungkin ini saya aja kali apa dalam hati saya gitu kan. Mungkin karena lama nunggu siapa gitu. Saya pikir itu wujud, ternyata tidak. Berarti memang mungkin ya dalam hati saya, terima kasih mungkin melindungi. Benar. Karena kalau saya diteruskan itu, apakah mungkin juga nanti bilangnya gagal lah. Ternyata memang katanya itu gagal. Terus katanya minta uang lagi. Akhirnya nggak tahu gimana, pada ada yang gila, ada yang meninggal. Yang meninggal bukan pada mati apa ya. Mungkin dia ngutang juga sama orang atau dikejar-kejar, nggak tahu. Karena dia memutarkan uang juga. Iya, kan? iya itu. Dan itu untung sih uang Om Herunya balik ya, walaupun Iya, dengan jumlah yang sama. Itu nunggu Tapi berbulan-bulan setidaknya juga. nggak sakit hati banget karena hilang semua ya. Iya. Seperti itu. Iya. Cuma kalau apa yang itu yang sosok astral itu yang saya lihat dengan jelas yang itu Yang pertama ya, yang pertama. Nah, Om Heru masih ada komunikasi dengan teman yang terlilit hutang tersebut. Sekarang dia sudah tinggal di Kanada. Wah, di Kanada. Dan memang dia memang dapat orang sana dan bekerja di sana. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih. Dan sekarang semua peralatan kamera yang saya punya itu dari dia. Disupport. Iya. Karena beliau saat itu yang menemani mungkin Om Heru. Iya. Jadi dia membalas rasa terima kasihnya. Ya, amin. Seperti itu. Nah ini Om, aku mau nanya lagi nih, yang tadi Om sendiri yang mau ritual yang gagal ini ya. Itu kan Om tadi bilang tuh kayak ngelihat gambaran gitu di sebuah TV iya. atau rekamannya, itu bisa Om perjelas lagi nggak? Itu sebelum menjelang maghrib. Jadi menunggu peserta yang datang buat acara itu ya, ritual itu ya. Saya di luar villa, ya bukan di luar villa, masih di dalam villa tapi lagi ngerokok. Dan itu di situ kan banyak anjing kampung tuh. Itu gua nggak berhenti bersaut-sautan. Yang saya gitu kan. Ya itu mungkin karena di bengong saya atau gimana ya. Nggak tahu gimana tiba-tiba ada kayak ada TV. Tapi yang di dalam TV itu saya juga bingung. Mereka semua gitu? Iya. Jadi nih saya di halaman nih. Kan pintu kebuka, ya kan? Sama, ya kan? Itu sama. Gitu, lihat gini. Terus saya lihat, saya gini nih. Nah, apa ya? Kayak ada kan diorama itu terkumpul 3x4, itu hampir seatap ya. Nah, di situ ada yang ini nih kayaknya. Kayak rebutan. Tapi kan saya nggak, di situ tidak ada suara. Jadi gambar bergerak tapi itu suara. Nah, si apart itu
Saya nggak tahu entah kena dada, penting jatuh semua. Kalau apa itu kayak ini ya, bukan secara apa ya, bukan secara dekat. Jadi kalau ini kayak dari atas gitu loh, bukan secara begini ya, gini. Tapi itu semua itu dapat. Karena kalau 3 kali 4 ya menurut saya ya, kalau gini pasti yang sebelah sini nggak dapat, ini dapat semua. Jadi kayaknya TV-nya tuh kayak, nah dari gini nih. Ada ruangan 3 kali 4, bukan begini. Jadi ada semua itu ada berapa ya? Hampir 15 orang. Hampir 15 orang. Pas yang ditembak itu kan temukan uang. Iya. Jatuh sebelah sini, jatuh sebelah sini. Nah itu saya nggak tahu tuh. Entah itu luka atau itu saya nggak tahu. Nah setelah kayak gitu baru ada suara. Iya. Pulang, Her pulang. Her kamu pulang ya. Her kamu pulang sekarang juga. Gitu. Mungkin kalau Om Heru nggak pulang akan terjadi seperti itu yang Wah, nggak tahu digambar. juga deh. Wah ngeri juga itu. Iya. Buat apa gue dapet tapi Ha-ha. kayak di film apa itu buat apa? Untung sih ada suara bisikan itu dan membawa Om Heru untuk pulang ke rumah. Makanya saya juga bingung nih, kadang-kadang gimana ya, saya bisa lihat tapi saya nggak tahu yang di belakang saya. Kadang-kadang saya juga bertanya siapa gitu ya, dan saya juga apa ya, ini siapa? Mungkin kalau saya tahu bisa kasih tahu saya yang ada di belakang saya. Iya. Boleh saya coba lihat dulu gitu? Boleh. Dia sering di sini ya? Iya, iya. Sesosok cowok sih Bang. Mungkin kayak leluhur ya. Saya sampai merinding. Dia ada sekarang. Dia memang selalu mengikuti Om Heru. Jadi gini, kalau misalnya Om Heru ini mau berbuat yang nggak baik atau sekiranya itu bakal membahayakan, itu dia datang, dia bakal ngingetin. Sering nggak sih diingetin, kayak di notice kayak gitu, kayak Heru pulang, atau dia ngasih gini sebelum kejadian dia suatu hal yang nggak enak gitu, ada notice kayak gitu nggak sih? Sering ya. Dia tua, rambutnya nggak gondrong banget sih, saya merinding banget. Segini lah bisa dikatakan. Dia memang di sebelah sini ya? Iya. Bener. Sekarang ada sih. Dia pakai baju LED bang. Merinding banget loh. Abu-abu. Nggak abu-abu banget sih. Dia memang selalu ngikutin Om Heru ini kemanapun. Cuma 1 orang? Banyak sih. Enggak, tapi yang sekarang lagi hadir beliau. Bisa dikatakan mungkin dari keturunan ibunya Om Heru sih. Ya, ibu seorang Jawa, bapak saya. Iya, ini lebih ke orang Jawa sih. Leluhur banget. Ya makasih. Iya, mungkin maaf juga kalau saya salah ya. Karena Apa, hanya itu sih yang saya lihat. Makasih. Iya. Ini kadang-kadang juga saya bisa ini, tapi saya tidak bisa. Yang ini Tapi saya. memang gini Om kan tadi bilang Om bisa ngelihat gitu ya, tapi Om nggak bisa ngelihat yang di diri Om sendiri. Sama kayak saya bisa ngelihat apa yang ada di saya nggak bisa ngelihat apa yang ada di saya. Memang katanya sih seperti itu. Sebagian orang yang bisa melihat, dia tidak bisa melihat di dirinya ini ada apa aja sih, ada siapa aja. Gitu Mohon sih. maaf nih, yang ini saya apa biasa, tenang, senyum atau gimana? Dia tergantung keadaan sih. Untuk saat ini dia senyum. Ya bisa dikatakan ya emang karena Om Herunya juga nggak macam-macam, jadi dia biasa sih. Tapi kalau kayak Om Herunya lagi berbuat suatu hal yang itu bakal membahayakan, udah marah. Karena ngapain ini? Lu udah gua jagain, lu masih aja buat hal kayak gini gitu. Makanya dia tuh selalu notice gitu. Ayo pulang. Nah gitu. Iya. Kayak ini ya, kayak orang tuh kayak disentil gitu kayak gini. Iya. Pernah kayak gitu. Oke Om Heru, mungkin ada pesan-pesan yang Om Heru ingin sampaikan dari kejadian yang Om Heru alami. Oh, yang bisa saya alami, saya pesannya gini. Janganlah kita termakan
tipu daya, apalah benda pusaka lah, emas lah. Karena dengan itu tidak mendidik kita bekerja. Benar. Yang realnya Tuhan akan mengasih kita rezeki dari mana datang arahnya tanpa disangka dan tak diduga. Asal kita berdoa dan berusaha. Karena kalau nggak bekerja tidak ada itu. Tidak ada namanya rezeki datang kalau kita tidak bekerja. Betul. Oke, Om Heru, makasih banyak sudah mau bercerita di Tabu. Semoga Om Heru sehat selalu ya dan panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Iya. Makasih. Iya, Om Heru. Nah, baik untuk teman-teman semua, para viewers yang punya cerita atau mau menjadi narasumber seperti Om Heru, bercerita langsung, boleh hubungi tim Rekam Media di Instagram @tabu_cerita_berhantu atau di Instagram saya @serly_elustre. Saya Serly, pamit undur diri, sampai jumpa di Tabu berikutnya.